Chapter 2006. Tangkap darah ular dan kalajengking. Sabu-sabu. Alam berwarna merah darah yang dipenuhi cahaya darah terasa menakutkan, dan angin gorila bergerak. Perasaan tercekik yang menyeramkan bisa terdengar. Di alam darah ular dan kalajengking, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekitar darah ular dan kalajengking, dan 10 ular darah telah muncul. Melingkar di atas rambut di atas kepalanya, dikelilingi oleh ular darah jahat yang sangat ganas, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Gu Yuan dikelilingi erat. Ini merepotkan sekarang. Melihat pertarungan mengerikan antara darah ular dan kalajengking, ditambah Xiao Yan terikat olehnya, Kaisar Langit yang tak tertandingi mengerutkan kening. Senior, bisakah kamu menundanya sebentar? Saat berikutnya, Gu Yuan melihat ke arah Xiao Yan, dan ketika dia melihat jiwa Xiao Yan segera menggeliat dengan api, dia langsung mengerti maksud Xiao Yan. Dia memadatkan reinkarnasi murka Buddha, tetapi perpaduan 5 api suci membutuhkan banyak waktu. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga samar-samar mencium aura yang agak menakutkan dari tubuh Xiao Yan, dan berkata, "Bawakan aku kuncinya, Pak Tua." Dengan mendengus dingin, ular dan kalajengking hitam besar itu mengulurkan tangan rampingnya, mengabaikan mereka berdua. Seekor ular hitam besar membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigitnya. Kaca. Dengan suara, dia kehilangan akal sehatnya, dan kunci giok yang membuka tanah suci direnggut olehnya. Cek-cek, apakah ini satu-satunya kunci untuk memasuki tanah suci? Saat batu giok itu ada di tangannya, bibir dan gigi ular hitam besar dan kalajengking itu berkedip-kedip saat dia tertawa. "Kembalikan padaku dinding penjara angin." Kaisar Surgawi yang tak tertandingi tiba-tiba meraung, cian yang berputar-putar di sekitar tubuhnya berubah menjadi badai cian, mengaum dan meledakkan darah ular dan kalajengking. Penindasan yang terkandung di dalamnya juga menyedihkan. Jelas sekali, kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8 Kaisar Surgawi yang tak tertandingi di tahap akhir, bahkan jika kekuatannya tidak ada dalam 10, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak berkurang sedikit pun. Pergi. Melihat Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dengan putus asa, darah ular di tangan ular dan darah kalajengking melonjak, bertabrakan dengan badai birunya. Ledakan. Energi keras menyentuh suara, mengejutkan gendang telinga beberapa orang, menyebabkan kemarahan Buddha 5 warna Xiao Yan bereinkarnasi, dan diam-diam menutupinya. Selanjutnya, lihat aku, tapi ini masih agak pendek. Saat ini, Xiao Yan duduk dengan tenang di tanah, ular darah di sekujur tubuhnya tidak dapat mendeteksi fluktuasi aneh di tubuh Xiao Yan, karena fusi Xiao Yan adalah itu dilakukan di lautan semangat juang. Melihat sekeliling, di Laut Douqi yang sekarang kosong, selain operasi kecepatan tinggi dari inti ember ganda kayu api, 5 api dengan warna berbeda perlahan-lahan berdetak, perlahan-lahan bergabung, dan setelah menyatu sepenuhnya, yang menakutkan kekuatan yang terkandung dalam 5 warna Buddha Surat of Samsara mungkin cukup membuat para dewa ular dan kalajengking merasa sangat terganggu. Menabrak. Gelombang energi yang merdu menggantung dari langit, dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi tidak ragu-ragu sama sekali. Cian Battle Ki muncul dari tubuhnya melompat, dan dia langsung menyerang ular dan kalajengking hitam besar itu. "Apa kamu baik-baik saja?" Gu Yuan dengan mudah datang ke sisi Xiao Yan selama pertempuran di langit dan bertanya. "Tidak apa-apa." Xiao Yan mengangguk ringan padanya dan tersenyum ringan, busur api kuning di tubuhnya seperti terik matahari perlahan terpancar dari tubuhnya. Ini, saat rubah api kuning muncul di tubuh Xiao Yan, getaran langka muncul di seluruh penjara darah, dan bahkan Kaisar Surgawi tak tertandingi yang bertarung melawan ular dan kalajengking berdarah tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Api suci yang menakutkan. Dalam ingatanku, sama sekali tidak ada api suci yang bisa memancarkan energi sebesar itu. Snake dan Scorpion Swear juga mengangkat alisnya dan berseru. Kaca. Setelah bernafas, rantai ular darah jahat di tubuh Xiao Yan dengan mudah hancur, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Di atas kepala Xiao Yan, api 5 warna perlahan bercokol, dan fusi selesai. 5 kelopak warna berbeda, setiap daun mengandung nafas suci zaman dahulu. Teratai api 5 warna bergetar lembut, dan di setiap kelopak teratai api, rubah api dengan sifat yang sangat berbeda melesat ke segala arah, bergetar terus-menerus, seolah-olah sesuatu yang mengejutkan akan turun ke penjara berdarah ini. Orang ini,
Aku sudah lama tidak melihatnya, dan kekuatannya semakin menakutkan. Melihat tindakan Xiao Yan begitu mengejutkan, mulut Gu Yuan pun menunjukkan senyuman masam. Mencicit. Dengan suara, api 5 warna dengan mudah melindungi Xiao Yan, Gu Yuan, dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, dan segera memusnahkan sinar pemusnah dunia, yang menjadi semakin intens. Senior, ini masih sedikit. Saat ini, Gu Yuan melihat jiwa Xiao Yan berjatuhan di tubuhnya, dan segera memahami sesuatu. Penggabungan reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna telah selesai, tetapi harus dipandu oleh kekuatan jiwa dan tekad yang membara, dan targetnya harus terkunci sepenuhnya. Jangan biarkan orang ini menggunakan serangannya, jika tidak, tidak akan ada yang tersisa di sini. Pada saat ini, ada sedikit ketakutan di mata Indah Ular dan Kalajengking, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena dari 5 warna teratai api, dia juga benar-benar mencium ancaman yang ekstrim. Meskipun serangan semacam itu tidak cukup untuk membunuhnya, tapi jika dia melakukannya secara tiba-tiba, saya khawatir dia juga akan terluka parah. Dan saya, melihat ini, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi tiba-tiba mengangguk, semua energi pertarungan di tubuhnya bersiul, dan tiba-tiba darah ular dan kalajengking untuk sementara terjerat. Dasar bajingan abadi. Melihat ini, tekanan Snake Scorpion Sue meningkat pesat, tetapi dia tidak berani meremehkan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, jadi dia hanya bisa segera menghadapinya. Dengan bantuan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, langkah terakhir Xiao Yan telah selesai sepenuhnya. Penggulungan kekuatan jiwanya membuat Xiao Yan sepenuhnya mengunci tubuh ular dan darah kalajengking, dan berkah kekuatan Feng Jue sepenuhnya menstabilkan reinkarnasi kemarahan Buddha 5 warna. Coba ini. Setelah sekejap mata Xiao Yan menjadi merah, urat biru menonjol, api 5 warna di atas kepalanya dengan mudah sampai ke tangannya, teratai api 5 warna membengkak dengan hebat, dan kemudian kelopaknya tiba-tiba runtuh. www.metelnovel.com. Untuk sementara, aura ilahi muncul, cukup untuk dengan mudah memurnikan kekuatan ki jahat yang tak terhitung jumlahnya yang membakar penjara darah, dan datang. Bocah bau ini, merasakan kesemutan api-api suci, 10 ular darah muncul bersamaan di atas rambut darah ular dan kalajengking. Depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda tubuhnya yang halus. Teratai api 5 warna, pada saat terbang, 5 kelopak teratai api dengan warna berbeda telah menghilang, menampakkan teratai api 5 warna yang paling murni dan tanpa celah, yang mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Darah kalajengking. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan jiwa yang agung menyapu, membungkus teratai api, kecepatannya meroket, dan membunuh darah ular dan kalajengking yang melarikan diri. Tubuh ular dan kalajengking. Juta bisa ular. Kekuatan 10 ular. Dalam sekejap, ular dan kalajengking Suer melarikan diri dari jarak tertentu, tetapi juga menemukan bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, karena dia telah dikunci olehnya, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia akan tetap terlacak. Melewatinya, dan segera mendengus, menutupi keteduhan. Roh jahat berdarah Jepang terungkap seiring dengan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Bang bang bang, puff. Pada saat itu, di seluruh penjara darah, gunung dan sungai runtuh, kehampaan menggeliat, dan ledakan seperti murka para dewa menyapu seluruh penjara darah. Chapter 2007. Memasuki Tanah Suci. Penjara darah yang menyeramkan dipenuhi dengan ular darah yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi neraka yang nyata, tetapi dengan serangan api 5 warna Xiao Yan dan darah ular dan kalajengking, seluruh adegan penjara darah menjadi sangat panas, dan ruangnya penuh dengan lubang, seolah-olah bertemu itu adalah pertarungan yang sangat brutal. Suara keras seperti murka para dewa menutupi seluruh penjara darah. Kekosongan jahat di sekitar penjara darah tiba-tiba menjadi redup pada saat ini, dan rubah api panas dipenuhi dengan aura kehancuran, dan retakan kekosongan besar dengan lembut memenuhi udara. Keluarlah, sama mengerikannya dengan akhir dunia. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Petik 2. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Xiao Yan, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Gu Yuan berada di belakang Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tingkat serangan ini, apalagi ular berdarah, sangat sulit bahkan bagi Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dengan kekuatan yang sama. Bang bang bang. Kemarahan Buddha 5 warna meledak dalam reinkarnasi, seperti lubang lava vulkanik yang melampiaskan amarahnya,
dan nafas suci yang tak terhitung jumlahnya tersapu dengan nyala api yang membara, mengalahkan darah ular dan kalajengking yang perkasa. Bagus. Oke, dasar bocah bau. Sebelum suara ledakan benar-benar hilang, teriakan yang sangat marah muncul, dan suara tersebut mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Serpent Sueer tidak pernah bermimpi bahwa seorang anak manusia di tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals akan mampu menampilkan cara serangan yang begitu mengerikan. Jika bukan karena keahlian uniknya, saya khawatir dia akan jatuh ke tanah, tetapi memang demikian, niat membunuh yang kuat masih melekat di hati darah ular dan kalajengking. Sekarang dia sangat malu, dan tubuhnya putih dan merah. Noda darah muncul di kulit, dan bahkan ular darah penyelamat di atas kepala sudah mati. Benar saja, ini masih sedikit. Mendengar auman marah darah ular dan kalajengking dari pusat ledakan, senyuman masam muncul di sudut mulut Xiaoyan. Kekuatannya saat ini hanya pada tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Jika dia mencapai kesempurnaan, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang melawan ular hitam besar. Sebenarnya ada beberapa gejala sisa. Matanya tertuju pada pusat ledakan. Setelah beberapa saat, rasa pusing yang kuat muncul, dan Xiao Yan tidak bisa menahan cemberutnya. Kali ini, dia masih menggunakan perpaduan 5 api suci dengan cara yang benar, tetapi dia tidak benar-benar membunuh musuh, dan sekarang ki dan kekuatan jiwanya yang bertarung di tubuhnya hampir habis. Sepertinya kali ini, cukup berbahaya. Aku tahu kamu belum mati, keluar. Xiao Yan bersikeras pada postur yang kuat, agar ular dan kalajengking neraka tidak menyadarinya. Penguasa kuno itu tiba-tiba memegang tangannya, dan mencibir. Aku benar-benar meremehkanmu, aku tidak pernah menyangka bahwa pria paling biasa adalah yang paling menakutkan. Akibat ledakan perlahan menghilang, dan ular serta kalajengking berdarah itu keluar dengan lembut, tetapi di bawah senyuman menghina itu terdapat niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh dari pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari Douxian Bintang 8, level itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiao Yan hari ini. Daging kecil, serahkan hidupmu pada ibuku. Begitu suara itu turun, hanya ada 4 ular darah yang tersisa di atas kepala ular dan kalajengking Sueer, bersiul dan mengaum, dan segera memutar sosok mereka yang mempesona, menghadap Xiao dengan postur darah iblis yang sangat jahat. Nyala api menderu. 4 potong. Xiao Yan memandangi ular hitam besar dan kalajengking yang mengaum seperti orang gila, dan segera tersenyum dingin, tapi dia tidak melakukan gerakan apapun, tapi matanya perlahan tertutup, dan penguasa kuno di tangannya berkedip dengan kecemerlangan yang mempesona. Tampaknya merasakan sesuatu. Xiao Yan, mundurlah. Melihat pemandangan ini, tetesan keringat dingin tanpa sadar muncul di hati Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan guyuan. Niat membunuh saat ini dan kekuatan serangan dari pembuat darah ular dan kalajengking jauh lebih tirani dari sebelumnya. Tidak ada tebasan fase. Tepat ketika bibir merah darah ular dan kalajengking menggeliat dan seringai muncul, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan aura keheningan yang menakutkan memenuhi udara, dan kemudian penguasa kuno di tangannya menjadi ringan. Geser perlahan. Apa? Ular dan kalajengking Sueer merasakan aura buruk dari tingkah laku Xiao Yan yang sangat aneh, dan segera tetap berada di udara, matanya yang indah mengamati sekeliling dengan waspada. Kekuatan apa? Kaisar Surgawi yang tiada taranya dan Gu Yuan saling memandang dan bergumam. Retakan. Dengan suara, gelombang energi tak terlihat mengalir menuju darah ular dan kalajengking tanpa tanda apapun, dan tiba-tiba ada 4 bekas luka ular darah di atas kepalanya, yang tiba-tiba menggeliat. Dan pergi. Puff. Ular dan kalajengking Sueer belum bereaksi, dan tiba-tiba, seteguk darah merah menyembur keluar dari bibir merahnya yang menarik, dan setelah kehilangan 6 dan 3 ular darah penyelamat berturut-turut, ia langsung pingsan. Senior, tangkap dia. Pada saat ini, Xiao Yan mendengus dingin, jelas kekuatannya hampir habis. Kemana harus lari? Tahanan angin. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi memiliki penglihatan yang tajam, dan dengan lambaian tangannya yang besar, puluhan badai cian mengelilingi darah ular dan kalajengking, menekan tubuhnya tanpa jejak. Menyaksikan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menyelesaikan semua ini, penguasa kuno itu terjatuh dengan keras di tangan Xiao Yan. Xiao Yan merasa lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah.
Iklan oleh Pub Future 20 pantai sangat istimewa di seluruh dunia 20 pantai sangat istimewa di seluruh dunia iklan, anak baik, kamu memiliki keberanian. Kaisar surgawi yang tiada taranya mau tidak mau menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Jika bukan karena bantuan Xiao Yan kali ini, aku khawatir dia akan benar-benar mati. Senior, kamu sangat sopan. Melihat ini, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Embrio iblis di penjara kuno menjadi semakin menakutkan, dan jiwa dari pembangkit tenaga listrik kuno yang tak terhitung jumlahnya ditekan dan disegel di sini. Jika klan jahat dari luar wilayah berhasil, saya khawatir seluruh klan kuno kita akan rusak parah, atau bahkan dihapus dari namanya, dan yang asli setan jahat juga akan lahir dari ini. Mata Kaisar Surgawi yang tiada taraf menjadi gelap dan dia berkata, tapi sepertinya ada beberapa orang jahat di pusat klan kuno, dan ada juga kediaman klan kuno, aku khawatir. Petik 2. Mata Gu Yuan juga memancarkan kekhawatiran yang jarang terjadi, dan itu terlihat jelas. Bahwa dia sekarang berada dalam dilema. Dua senior, menurutku, sebaiknya kita masuk ke Tanah Suci dulu, www.lightnovelpdf.com, dan mencari Suner untuk membuat rencana jangka panjang. Xiao Yan pun memberi nasihat. Cara yang baik. Ketiganya cocok dan mau tidak mau berkata dengan terkejut. Hanya orang ini, melihat darah ular yang terluka parah, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi khawatir, bagaimanapun juga, orang ini adalah kekuatan tahap akhir Dosian Bintang 8 yang asli, bahkan jika dia terluka parah, jika dia meledakkan dirinya sendiri, mereka bertiga tidak akan menjadi bagus. Buah untuk dimakan. 10 ular darah di atas kepalanya adalah penyelamatnya. Aku membunuh 9 di antaranya. Dia seharusnya tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Bawa dia masuk dengan segelnya. Kata Xiao Yan setelah berpikir sejenak. Sebagai salah satu dari 3 raksasa bayangan jahat penjara kuno, ular dan kalajengking suir tidak dapat menyelesaikan pemenggalan kepala dengan Xiao Yan saat ini dan mereka bertiga, dan tidak dapat membiarkannya kembali, jadi dia hanya dapat menggunakan cara ini. Dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat bermanfaat dari mulutnya. Informasi. Sejak sekarang, ayo pergi. Setelah bernafas, kunci giok berkedip, dan darah ular dan kalajengking ditekan oleh pengekangan 3 lapis luar 3 lapis Xiao Yanli, bahkan jika dia bangun, itu bukanlah iklim. Suner, aku di sini. Melihat jalan menuju tanah suci kuno di depannya, Xiao Yan berseru dari tenggorokannya yang kering, dan segera menuangkannya ke dalamnya. Pada titik ini, mereka bertiga menuju ke tempat suci kuno dengan darah ular dan kalajengking. Adapun yang disebut Liu Hao, tidak ada keberuntungan seperti itu. Chapter 2008. Kepompong emas tanah suci, Suner. Mencicit. Tanpa hambatan apapun, Xiao Yan dan kelompoknya berhasil melewati lorong luar angkasa dan memasuki tanah suci. Tetapi di sepanjang jalan, mereka menemukan bahwa sudah banyak makhluk jahat yang mendambakan tanah suci di sekitar tanah suci. Untungnya, tanah suci dilindungi oleh nafas kuat nenek moyang kuno semua dinasti. Di sini, apakah ini tanah suci klan kuno? Gu Yuan dan Xiao Yan baru saja tiba di sini, dan mereka tidak bisa tidak berkata, terutama Gu Yuan dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Garis keturunan di tubuh mereka mulai memanas secara samar, dan gelombang datang dari pemaksaan di kedalaman darah dan jiwa mengejutkan mereka berdua. Jelas sekali, inilah yang disebut tempat suci. Ini adalah tanah suci. Kekhawatiran di wajah Kaisar Surgawi yang tak tertandingi sedikit meredup. Klan kuno yang begitu besar, anggota senior dari klan kuno dan anggota klan sebenarnya mengikuti Tao dari klan jahat asing satu demi satu, dan dikendalikan olehnya. Seluruh dunia kuno, penjara kuno menjadi markas klan jahat asing, yang memalukan, untungnya, tanah suci kuno yang paling penting dari klan ini belum jatuh, dan itu dapat dianggap sebagai sedikit penghiburan di krisis seperti itu. Tempat suci yang aneh. Xiao Yan mengerutkan kening, melihat ke tanah yang agak tandus ini, jejak api emas menjulang, dan ada suasana kuno yang sangat tidak jelas di kejauhan, membuat Xiao Yan terkejut. Melihat sekeliling, apa yang disebut tempat suci kuno ini jelas merupakan tanah yang sangat kaya, pegunungan yang megah, dataran pegunungan dari tinggi ke rendah, jalan setapaknya cukup terjal, dan di atas pegunungan, terdapat peti mati yang mencolok ditempatkan di mana-mana. Dalam perjalanan mendaki gunung, sungguh membingungkan. Apa itu?
Setelah sekejap mata, Gu Yuan menunjuk ke sebuah pohon kuno di depannya dan berkata, suaranya bergetar dan aneh. Apa? Xiao Yan dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi mengikuti suara itu dan melihat pemandangan kepompong raksasa emas yang berjarak sekitar puluhan meter di garis pandang ketiganya. Pada kepompong raksasa emas tersebut, terdapat pola emas kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya, membentuk keindahan agung dari tarian naga terbang dan burung phoenix, dan terbungkus dalam kepompong raksasa tersebut, terdapat aura menakutkan yang membuat ketiga orang tersebut terpana. Kepompong emas. Mungkinkah rumor di dalam klan itu benar? Kaisar Emas Fen Tianyan benar-benar merupakan warisan api suci. Hanya dengan menguasai nyala api ini barulah ada sedikit peluang untuk memahami nyala api suci. Melihat pemandangan ini, jejak ekstasi muncul di wajah Kaisar Surgawi yang tiada taraf. Puff. Saat mereka bertiga hendak mengamati dari jarak dekat, pemandangan di depan mereka hancur, dan itu ternyata hanya ilusi. Aku merasakan nafas samar Suner, pergilah ke puncak gunung. Setelah bernafas, kekuatan jiwa Sun pada giok jiwa bergetar sedikit, kata Xiao Yan dengan penuh semangat. Iklan oleh Pub Future, Puff. Saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak bergerak, Dewa Ular dan Kalajengking yang terluka parah itu sedikit bergoyang, tampaknya akan bangun. Kalau begitu tunggu. Untuk beberapa saat, Xiao Yan juga berhenti dan diam di samping Snake Suer. Masalah penjara kuno dan bahkan klan kuno harus diselesaikan sepenuhnya, dan kekuatan mengerikan dari darah ular dan kalajengking, ditambah dengan status luhur, saya takut mengetahui banyak hal. Batuk, batuk, batuk. Mata indahnya baru saja terbuka, dan satu-satunya ular darah di atas rambut di atas kepala sedikit gemetar, jelas kali ini lukanya terlalu serius. Di mana ini? Snake Suer tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah, karena itu memberinya aura yang agak lembut, yang sangat aneh, tapi itu membuatnya cukup ketakutan. Berapa banyak orang yang kamu miliki dalam pasukan klan jahat luar angkasa? Xiao Yan bertanya dengan penuh minat sambil berjongkok di samping darah ular dan kalajengking. Binatang kecil, jika jatuh ke tangan kakak perempuan pasti akan merobek kulitnya dan meminum darah, agar kamu tahu apa keputusasaan sebenarnya. Melihat wajah Xiao Yan yang tidak berbahaya, ular dan kalajengking berdarah itu meraung mengerikan. Bang bang bang. Namun, biarkan darah ular dan kalajengking mengaum, 6 lapis segel di sekelilingnya dengan jujur menekan dan menyegelnya, dan tidak ada tanda-tanda akan lepas. Jika kamu tidak ingin mati, sebut saja, jika tidak, di tangan Xiao Yan, api 5 warna itu perlahan menggeliat. Aku tidak akan memberitahumu jika kamu membunuhku. Ular Skorpion Suir mencibir. Lupakan saja, ayo kita ke puncak gunung dulu. Setelah beberapa pertanyaan, bibir merah Snake Skorpion Suir yang tak tertembus tidak bisa digoyahkan, dan mereka bertiga menggelengkan kepala. Apakah ini yang disebut tempat suci kuno? Kecuali ras bawahan yang tinggal di klan kuno, semua pembangkit tenaga listrik telah dikendalikan oleh kami. Sekarang tempat ini telah berubah menjadi neraka. Anda hanyalah semut rendah hati yang menyaksikan datangnya neraka. Setelah rajaku berhasil, seluruh benua Douyun akan dilenyapkan sepenuhnya olehnya. Tidak banyak hari baik yang tersisa untukmu, jadi nikmatilah. Snake Skorpion Suer tersenyum muram, dan ada senyuman menjengkelkan di tawanya. Iklan oleh Pub Future. Satu sisi Elizabeth Berkeley yang mungkin tidak pernah Anda ketahui. Satu sisi Elizabeth Berkeley yang mungkin tidak pernah Anda ketahui, ada banyak omong kosong. Pada saat ini, sentuhan energi dari tubuh Kaisar Langit yang tak tertandingi langsung mengenai darah ular dan kalajengking, menimbulkan bekas luka yang cukup serius. Sekarat. Melihat ini, Xiao Yan dan Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Orang ini terlalu kejam, bukan? Ayo pergi ke puncak gunung untuk mencari Suner, lalu kita hanya bisa membuat rencana jangka panjang. Sekarang orang-orang zaman dahulu telah terbunuh, saya khawatir akan ada tantangan besar selanjutnya. Kaisar Surgawi yang tiada taranya tidak dapat menggelengkan kepalanya, dan segera melangkah keluar menuju puncak gunung. Xiao Yan mengangguk dan bergegas menuju puncak gunung dengan darah ular dan kalajengking dalam keadaan sekarat. Aneh, gunung megah ini sepertinya telah mengubur nenek moyang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mendekati puncak gunung, tekanannya sangat kuat.
Sekitar setengah jalan mendaki gunung, tekanan Xiaoyan meningkat pesat, dan keringat di dahinya terus bermunculan, bahkan langkahnya sangat berat, dan setiap langkah membutuhkan banyak uang. Inilah tempat peristirahatan para leluhur klan purba. Siapapun yang ingin berhasil mendaki ke puncak gunung niscaya membutuhkan banyak pertimbangan. Kaisar surgawi yang tiada taranya juga seperti Xiaoyan, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan menghadapi puncak gunung selangkah demi selangkah pergi. Robek. Dalam sekejap, dia sepertinya merasa Xiaoyan sangat menderita. Darah keluarga Xiao di tubuh Xiaoyan benar-benar mendidih, sekuat banteng buas, dan ada sentuhan rumit di antara alisnya. Pola cahaya misterius juga semakin mempesona. Tato klan Xiao. Faktanya, kekuatan garis klan di antara alis Xiaoyan sudah lama diaktifkan, www. lightnovelpdf.com, hanya saja Xiaoyan belum menemukannya. Klan Xiao. Melihat pemandangan ini, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi berdiri tegak di tempat yang sama, sentuhan keterkejutan yang tak tertandingi muncul di hatinya, dan kenangan klan Xiao muncul di hatinya seperti mata air. Anak kecil, kalian benar-benar beruntung. Melihat sosok Xiaoyan yang kurus dalam kemeja hitam, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga mengikuti dengan perlahan. Pada saat yang sama, di puncak gunung, terik matahari kemasan memancarkan kemegahan yang tak ada habisnya, dan di bawah terik matahari, seekor kepompong raksasa emas diam-diam merangkak ke sini. Nafas dalam kepompong raksasa emas itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sentuhan energi cahaya, seperti peri laut, aura anggun peri yang tak ada habisnya, semuanya di atas kepompong raksasa emas. Pada saat ini, semuanya sunyi, bahkan di bawah terik matahari kemasan, sentuhan kekuatan melampaui langit dan bumi perlahan mengalir ke dalam kepompong raksasa emas. Kekuatan semacam itu adalah api suci, tapi, itu juga reinkarnasi. Chapter 2009, Xuanzong Mingyan ke-8 dan ke-9 dari Shengyan. Weng berdengung. Tekanan yang sangat besar membuat Xiaoyan dan mereka bertiga berjuang. Bebatuan di bawah kaki mereka bergoyang selangkah demi selangkah, namun sebagai gantinya mereka bergerak maju sedikit. Meski jaraknya hanya 100 meter, namun kecepatan gerak mereka bertiga sama lambatnya dengan siput. Belum lagi aura aneh di peti mati di pegunungan sekitarnya, yang seolah melawan Xiaoyan dan yang lainnya, menyebabkan mereka diserang dari depan dan belakang. Nafas Suner semakin dekat. Melihat jarak ke puncak gunung hanya berjarak 100 meter, Sol Jade di tangan Xiaoyan juga memancarkan suhu yang lembut, yang jelas sangat dekat dengan Sun, tempat persembunyiannya. Saat itu, Xiaoyan tidak akan peduli seberapa besar bekas luka di tubuhnya dan seberapa besar tekanannya. Di bawah tekanan ini, dia mengertakkan gigi dan berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan Xiaoyan tidak merasakan beban apapun untuk ini, dan rasa lega serta bersalah masih melekat di hatinya. 5 kaisar telah mendobrak langit selama beberapa dekade. Dalam beberapa dekade ini, untuk menemukan dan menjelajahi rahasia klan Xiao, dan juga untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka telah berjalan di berbagai tempat untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi Suner adalah orang terakhir yang menemukannya. Tidak diragukan lagi, Xiaoyan merasa sangat menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Xiaoyan sangat menyadari karakter Suner yang acuh tak acuh, tetapi bagi mereka yang belum terbiasa dengan kehidupan, Xiaoyan pasti khawatir Suner akan diintimidasi, dan dia tidak berada di sisinya. Puncak pegunungan yang menjulang tinggi di tanah suci ini seluruhnya tertutup lapisan kabut. Entah itu menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan lain, itu tidak bisa dirasakan sama sekali. Kepompong raksasa emas juga samar-samar dapat melihat jejaknya, yang cukup aneh. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Suner tidak akan menyalahkanmu. Aku ingat dia berkata bahwa dia tidak ingin kalah dari siapapun. Karena dia juga ingin menemanimu ke puncak dan melihat pemandangan lainnya. Gu Yuan sangat menyadari perilaku Xiaoyan. Merasa terluka, dia meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan, dan langsung tertawa, menceritakan rahasia kecil Sun yang tersembunyi di dalam hatinya. Baiklah, ayah, ayo kita pergi bersama. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jelas sekali, kata-kata ini keluar dari mulut Gu Yuan dan cukup mengejutkan. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa gadis lugu di masa lalu, saya khawatir tahun-tahun ini juga sangat sulit. Tapi di masa depan,
sisanya akan ditanggung sendiri. Ledakan. Suara energi yang keras menolak dan mendorong tubuh Xiaoyan menjauh, sepertinya sengaja mencegah mereka memasuki ruang di puncak tanah suci. Larangan terhadap tempat suci ini terlalu tirani, dan sepertinya ada sesuatu di puncak gunung yang membuatku tidak nyaman. Zaidu dengan paksa mengertakkan giginya dan bersiap untuk menerobos, tapi Xiaoyan langsung terpental oleh lapisan riak energi yang tak terlihat, dan dia menahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bangun dan berada di tengah gunung, menghadap keduanya. Tidak ada jalan lain. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Gu Yuan juga menembak mundur dengan cara yang agak malu seperti Xiaoyan. Apa sebenarnya itu? Iklan oleh Pub Future, tuan itu tidak memberitahuku bahwa ada api suci di tanah suci. Bagaimana situasinya sekarang? Melihat Xiaoyan dan yang lainnya mengerutkan kening, darah ular dan kalajengking perlahan mengamati puncak gunung yang berkabut. Bertanya-tanya, Weng berdengung. Setelah sekejap mata, tubuh ular dan darah kalajengking bergetar tiba-tiba, dan ketakutan dari lubuk jiwa terlepas tak terkendali. Api suci, nenek moyang kuno, ular dan kalajengking Suer memiliki 10.000 keraguan di dalam hatinya, tetapi ada sesuatu di tanah suci yang membuat ibu kota tiga raksasa itu ketakutan. Selain itu, dia terluka parah, dan momentumnya melemah untuk beberapa saat. Tapi fluktuasi barusan jelas merupakan aura eksklusif Seng Yan, tapi kekuatan semacam itu berkali-kali lebih tirani daripada api Seng Yan pada Xiaoyan. Jika diri yang sekarang terluka parah berhadapan langsung, saya khawatir tubuh dan jiwa akan hancur dalam sekejap. Senior, apakah ada cara untuk melompati batasan ini dan langsung menuju puncak gunung? Setelah beberapa percakapan, Xiaoyan pun buru-buru bertanya. Hal seperti ini membuat Xiaoyan tidak punya jalan lain, tapi tujuannya sudah di depan, menyerah bukanlah hal yang wajar. Gaya Xiaoyan. Kekuatan jiwa Sol Jade telah sepenuhnya terkunci di puncak gunung, dan Suner berada di puncak gunung, yang membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Tidak tahu, di masa lalu, tanah suci damai, tetapi tidak pernah separah sekarang. Pembatasan semacam ini mungkin disebabkan oleh tanah suci merasakan aura jahat dari dunia luar, dan dengan demikian mengerahkan dirinya sendiri. Mustahil memecahkannya dengan kekuatan kita. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah suci yang kejam, apalagi Dewa Pertarungan Bintang 8, bahkan beberapa pembangkit tenaga reinkarnasi biasa pun tidak berdaya, apalagi beberapa dari mereka. Dan peti mati di pegunungan ini, aku ingat bahwa itu semua adalah mayat dari beberapa pembangkit tenaga listrik klan kuno yang telah jatuh. Peti mati itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Mengapa semuanya menghilang sekarang? Mata Gu Yuan berkedip dan dia bertanya-tanya. Senior, saya menggunakan aura api suci sebagai perkenalan. Saya tidak tahu apakah ini mungkin. Karena ada keberadaan api suci di tanah suci ini, saya khawatir dengan api suci sebagai panduan, saya khawatir itu akan cukup untuk merespons, dan semua masalah akan terselesaikan pada saat itu. Sampai sekarang, saya hanya bisa mencoba. Kaisar Surgawi yang tiada taranya dan Gu Yuan saling memandang dan setuju. Mundur sebentar, Xiaoyan selesai berbicara, dan api kuning terang di sekujur tubuhnya perlahan naik. Weng berdengung. Saat api suci muncul dari tubuh Xiaoyan, kepompong raksasa emas di pegunungan tiba-tiba menghasilkan serangkaian getaran, diikuti oleh seberkas cahaya keemasan, seperti sinar terang yang menembus malam, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi tetesan hujan dan umumnya menyebar kemana-mana. Ini, aura energi nenek moyang kuno. Mustahil. Mungkinkah gadis ini telah dikenali oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya? Tapi tidak ada yang pernah bisa. Melihat tetesan hujan emas melayang di sekitar dan gelombang panas yang tebal menyapu, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya, dan aura yang menakjubkan memenuhi hatinya. Weng berdengung. Pada saat yang sama, tekad membara di tubuh Xiaoyan, kristal api suci, termasuk api jiwa batu ember, Del. Segera bergetar, dan aura kepatuhan dilepaskan darinya. Puff! Dengan suara, terik matahari keemasan turun perlahan seperti rumah dewa di langit, dan kemegahan tak berujung menunjukkan kemuliaan tertinggi, menghiasi seluruh tempat suci seperti kuil. Matahari terik keemasan, cahaya keemasan, nyala api keemasan, dan melihat ke bawah dari ketiganya, sesosok tubuh kesepian duduk sedikit di tengah, bercokol ringan,
nafas ringan menyebar, lingkaran pola hitam keemasan dan emas sedikit di tengah alisnya. Berkedip-kedip, luar biasa misterius. Sabu-sabu, mustahil. Pada saat ini, mata ular dan darah kalajengking tiba-tiba menegang, dan ketakutan dari lubuk hati terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan nafas dingin kematian benar-benar menyentuh hatinya. Gollum, ini adalah api suci tertinggi yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar api suci. Ada rasa pusing yang jarang terjadi dan sedikit kekhawatiran di benak Xiaoyan. Bukankah sosok cantik yang duduk diam di depannya adalah Suner yang sama yang dia pikirkan di malam hari? Chapter 2010. Segel Reinkarnasi Raja Api yang Mendalam. Suner, melihat sosok halus dan cantik di langit, Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat tersentuh di hatinya. Kabut di langit perlahan menghilang, dan matahari yang terik menggantung tinggi di puncak pegunungan. Aura suci agung yang tak ada habisnya dan aura panasnya muncul. Di bawah terik matahari, sosok Suner perlahan terbungkus oleh kepompong raksasa emas. Melihat sekeliling, nyala api keemasan di atas matahari yang menyilaukan benar-benar mengalir ke tubuh Suner, dan di tengah alis Suner, pola emas matahari perlahan-lahan tercetak. Getaran seperti lonceng perak terpancar dari langit. Di atas sosok Suner yang duduk bersila, kerudungnya terlihat anggun, seindah kembang sepatu yang muncul dari air. Fluktuasi menyebar perlahan. Tiba-tiba, seluruh pegunungan tiba-tiba bergetar, dan kekuatan besar seperti galaksi yang jatuh ke dunia. Tekanan besar memenuhi hati setiap orang, dan orang-orang tidak bisa menahan perasaan tercekik. Kekuatan semacam ini cukup misterius, seperti kekuatan paling kuno antara langit dan bumi. Yang ke-8 dalam peringkat api suci, 9 misteri Chongmingyan. Xiaoyan juga berkata dengan lega, karena Suner baik-baik saja, dia bisa merasa nyaman. 9 Chongmingyan yang mendalam, bagaimana mungkin? Tapi tidak seperti Xiaoyan, mata Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menyusut rapat, dan detak jantung yang tak tertandingi menyapu dari lubuk hatinya. Jiusuan Chongmingyan adalah salah satu dari 4 api suci utama di awal kekacauan. Ini sebanding dengan 3 api suci teratas, karena ia adalah penguasa 9 api mendalam dan karena 9 gagak emas adalah wujud aslinya. Dikatakan bahwa di zaman kuno, pengontrol generasi pertama dari 9 api Chongming yang mendalam, penguasa 9 api yang mendalam, hanya mengandalkan kekuatan bawaannya sendiri, dan dengan tambahan 9 api Chongmingyan yang mendalam, dia berhasil mengolahnya. 9 burung gagak emas tanpa kehilangan kekuatan apapun. Manusia, bahkan dalam tingkat reinkarnasi, dapat disebut puncak keberadaan. Xiaoyan memandangi matahari api suci yang terik di atas langit, dan hatinya bergetar. Saya telah kelelahan, dan saya telah mengalami persimpangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan saya hanya memanen 5 api suci, dan peringkat dari 5 api suci masih cukup rendah. Api suci di kiri dan kanan rata-rata, tapi Suner sebenarnya mengandalkan warisan klan kuno, dan langsung memperoleh api suci peringkat 8. Ini membuat Xiaoyan sedikit tidak senang. Tidak termasuk ini, warisan api suci klan Xiao agak lebih rendah. Bahkan dengan tambahan Mu Yingying, Yan Qi, dan Su Suiying, warisan api suci klan Xiao lebih baik daripada warisan klan kuno. Tertinggal terlalu jauh. Iklan oleh Pub Future dan yang paling membingungkan Xiaoyan adalah klan Xiao seperti raksasa di dunia, bagaimana bisa jauh lebih buruk daripada klan kuno. Xiaoyan, lakukanlah. Dengan api sucimu, bantu Suner melahap gagak emas. Setelah bernafas, keterkejutan di wajah Kaisar Surgawi yang tak tertandingi berubah menjadi senyuman langka, dan raungan cepat keluar. Oke, mendengar ini, Xiaoyan mengangguk ringan, seolah dia merasakan sesuatu. Matahari keemasan yang terik dan garis emas di alis Suner sepertinya memiliki semacam hubungan khusus. Weng berdengung. Tanpa penjelasan apapun, api jiwa batu ember yang mempesona menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap, dan sosok yang terbungkus api menendang keras dengan bantuan kekosongan, dan tiba-tiba menuju puncak gunung. Dentang. Meski dengan berkah api suci, pengoperasian Fen Jue, kecepatan Xiaoyan banyak ditekan, namun untungnya, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung. Suner. Tepat setelah tiba di puncak gunung, tekanan tirani dari api suci dan suhu yang mengerikan menyebabkan wajah Xiaoyan sedikit berubah,
tapi Xiao Yan masih mengertakkan gigi dan berjalan menuju Suner selangkah demi selangkah. Xiao Yan selalu merasa bahwa Suner sekarang sepertinya telah memasuki keadaan khusus, dan semua ini mungkin terkait dengan terik matahari di atas langit. Puff! Dengan suara, jejak api emas tersebar di atas terik matahari dan melesat secara vertikal ke arah Xiao Yan. Untuk sementara, bekas luka mencolok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Xiao Yan. Robek! Sekali lagi, api emas berubah menjadi gagak emas yang meraung keras, dan meraung ke arah Xiao Yan. Bahkan jika api jiwa batu ember melawan dengan keras, ia akan musnah dan ditelannya setelah bernafas membersihkan. Tanpa perlindungan apapun, tubuh Xiao Yan langsung terkena udara, dan kemudian mengalami pemanggangan paling mematikan dari 9 api Chongming yang mendalam. Tubuhnya tegang, dan lingkaran merah darah muncul di kulit, tapi Xiao Yan tidak peduli. Peduli, di antara matanya, hanya Suner yang dekat dengan Cici di depannya. Senior, api suci di tubuh Xiao Yan tidak cukup untuk melawan Jiu Xuan Chongming Yan. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Kata Gu Yuan dengan sedikit sakit hati, matanya tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke langit dengan mata memerah. Entah itu Xiao Yan atau Suner, dia tidak ingin melihat apapun. Lagi pula, telapak tangan dan punggung tangannya penuh dengan daging. Jangan khawatir, karena mereka adalah suami istri, maka hal semacam ini harus mereka lakukan sendiri. Kaisar Langit yang tak tertandingi sedikit menyipitkan matanya, dan segera menatap matahari yang terik di atas langit, dan berkata dengan cukup misterius. Menabrak, gagak emas-emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan, meskipun itu menyebabkan luka yang sangat serius, tetapi di bawah rasa takut mati Xiao Yan, ditambah dengan kekuatan keabadian dan keabadian di tubuh Xiao Yan mendatangi Suner dengan mudah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gadis bodoh, terima kasih atas kerja kerasmu. Baru saja sampai di depan kepompong raksasa emas, memandang Suner yang terbungkus dalam kepompong raksasa emas, bernapas satu demi satu, bibir merah muda yang memikat tertelan, dan jejak api keemasan tertelan olehnya. Apakah kamu ingat bahwa aku pernah memberitahumu bahwa di antara klan kuno, ada seorang tetua tertinggi yang hanya tinggal nama? Setelah Sun Si, kata Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Maksudmu, kekuatan tertinggi yang pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadamkan kekacauan seluruh 7 klan kuno. Master generasi pertama Jiu Xuan Chongming Yan, Master Jiu Xuan Huo. Pada saat ini, murid Gu Yuan tiba-tiba menyusut, kejutan yang tak terlukiskan melanda seluruh tubuh. Tidak apa-apa, aku khawatir gadis ini telah membangunkan 9 raja api yang mendalam, dan aku hanya bisa mengandalkan mereka untuk sisanya. Kaisar Surgawi yang tiada taranya mengepalkan tinjunya erat-erat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ini, tanda reinkarnasi. Dalam sekejap, jantung Xiao Yan berdegup kencang saat dia mendekati kejauhan. Saat matanya tertuju pada alis Suner, rasa kehilangan suara dan mati rasa di kulit kepalanya melanda. Seluruh tubuh, segel reinkarnasi, Jiu Xuan Chongming, 9 gagak emas. Semuanya diam, Jinwu muncul, Jiu Xuan Sheng. Satu demi satu suara Sansekerta kuno, seperti penguasa kuno, www. Metelnovel.com, dari dunia yang kacau di awal dunia, perlahan-lahan muncul. Ledakan. Suara Sansekerta muncul, tubuh Xiao Yan langsung terpental puluhan meter, dan api suci di tubuhnya langsung diserap oleh terik matahari di langit. Dalam sekejap, 9 burung gagak emas melebarkan sayapnya seperti burung rok, dan terbentang di langit. Ki. Suara menderu yang aneh telah melampaui dunia, di atas segalanya. Setelah bernafas, 9 burung gagak emas terbang menuju alis Sun dari sudut yang sangat aneh. Puff! Dengan suara, 9 gagak emas yang tak terhentikan perlahan tenggelam di alis Suner, dan gelombang fluktuasi ekstrim perlahan muncul. Itu adalah pola emas 9 warna yang dibentuk oleh 9 burung gagak emas, dan itu juga merupakan warisan dari kekuatan tertinggi di zaman kuno, 9 Raja Api yang mendalam, reinkarnasi. Suner sebenarnya memperoleh segel reinkarnasi dari kekuatan super kuno ketika mewarisi api suci, yang benar-benar tidak terduga untuk ketiganya yang hadir. Dan saat api suci dan samsara terserap seluruhnya, Suner sedikit mengernyit, dan tangan giok ramping itu menggeliat sedikit, yang jelas merupakan tanda kebangkitan.